Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabar hari ini? Udah sarapan belum tadi semua? Kalau mau nengok siapa yang belum sarapan? Ayo, angkat tangan yang belum sarapan dari rumah. Gak ada? Sarapan semua? Oh, mantap. 2 jempol untuk kalian. Tenang dulu. Sarapan itu penting ya, karena kita ketemu belajar. Kalau nggak sarapan, perut kita kosong, masuk angin dan belajarnya nggak fokus, ya kan? Oke? Tidak? Nah, Bapak mau ngecek dulu semangat kalian ini. Ayo kita sama-sama tepuk semangat ya. Tahu kan semuanya? Tahu? Oke, ayo mulai. Tepuk semangat. Iya, pintar. Satu lagi, salam anak Indonesia hebat, sehat, cerdas. Oke, pintar. Bagus. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini jadi lebih berkah. Kalian juga paham ya, untuk berguna nanti di masa depan. Kalian semua nih, oke? Siapa ketua kelasnya? Ya, coba pimpin dulu. Siapa namanya, Bang? Siapa? Siapa? Oh, Kestel tadi ya? Oh, namanya Kestel ya? Kestel ya? Ya, biar keren. Kalau Kestel itu silakan Kestel, oke? Oke, Kestel, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau cek kehadiran kalian dulu ya. Nah, kalau Bapak panggil namanya, jawabnya, tahu kan? Saya Pak atau hadir Pak ya. Oke. Sini Bapak panggil yang pertama namanya itu Anggi Wulandari. Oke, bentar. Aneka Rihanum Arianto. Gimana orangnya? Angkat tangan dong saya Pak. Gak apa-apa. Aurani Sinapustorus. Hadir Pak. Kestel Simbolon. Hadir Pak. Pak. Kemudian ada Christian Marpaul. Hadir Pak. Selanjutnya Coki Sinaga. Hadir Pak. Dinata Pratama. Hadir Pak. Oke. Dita Ramadhani. Hadir Oh, Pak. nggak hadir ya? Kemana? Hadir. Kemudian ada Fredela Sheni Simanjunta. Simanjunta. Hadir Enggak? Pak. Oh iya. Intan Permata Sari. Hadir Pak. Oh itu. Oke. Kemudian ada Mawar Anggraini. Hadir Pak. Kemudian Mikael Sinaga. Hadir Pak. Muhammad Dewa Saputra. Hadir Pak. Kemudian ada Navia Kasih. Hadir Pak. Rinaldi Utama. Hadir Pak. Selomita Simatupang. Hadir Pak. Felivia Natasha. Hadir Pak. Yes. Yang terakhir Zahra Akila Umairo. Oke, berarti yang nggak hadir 2 orang ya? Oke, yang nggak hadir 2 orang. Yang hadir sekitar ada 14 ya. Kalian 16 orang kan? Satu SD. Iya. Oke, jadi semuanya fokus ke depan. Ayo, semuanya fokus ke depan. Fokus ke bapak semuanya. Udah? Udah? Nah, bisa fokus? Bisa fokus? Oke. Nah, hari
materi biar kalian lebih kenal sama Bapak ya. Bapak kenalan dulu karena kan Bapak baru pertama kali. Jadi kita kenalan dulu ya. Oke? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal jadi sayang. Iya. Ya kan? Oke? Jangan senyum-senyum saja. Ini ya. Oke. Bapak kenalan diri dulu Bapak ya. Kalau kalian kan Bapak udah panggil namanya. Nanti kalau kenalan satu-satu lama, jadi Bapak aja yang perkenalkan diri. Jangan tahu lah, oke? Perkenalkan nama Bapak Raidu Karyawan Sitorus. Nah, semarga dengan siapa nih namanya? Taurani ya. Nah, kita sama Sitorus, oke? Bapak tinggal di Semuka Tanah Datar. Ada yang tahu di mana? Lewat Simpang Mergo. Simpang Mergo tahu? Tahu Bapak. Nah, kesana sedikit itu Bapak tinggal di situ, dekat sekolah SD juga. Ya? Paham? Oke? Nah, Bapak sekarang ini lagi berkuliah semester 5, ya kan? Dan Bapak maksudnya tujuan datang ke sini itu untuk membuat video mengajar, memberikan materi kepada kalian ya tentang tematik, ya. Oke. Sudah kenal saya kenal Bapak tadi sebelumnya? Ayo, sudah kenal Bapak? Ayo. Nama Bapak panjang, sebutkan salah satu aja. Ayo, siapa? Yang kalian tahu, Pak Sitorus kan? Tadi kan kalian mau dengar Bapak yang Sitorus kan? Tadi yang kalian ingat. Nah, siapa nih Pak? Kalian ingat? Oke, bisa. Oke, nama Bapak tadi kan Raidu Karyawan Sitorus. Bapak biasa dipanggil Pak Duta. Nah, biasa dipanggil Pak Duta. Nah, Bapak sebelumnya sudah mengajar juga, ya kan? Tapi baru kali ini Bapak datang ke sini, ya, untuk mengajar kalian. Oke, Bapak nggak lama, cuma sebentar saja. Jadi hari ini Bapak mau membawakan materi tentang pencemaran lingkungan. Ada yang mendengar apa itu pencemaran lingkungan? Atau sudah tahu? Belum ada yang tahu? Cuma ada? Oke. Pencemaran lingkungan itu adalah kondisi di mana lingkungan kita, ya kan, lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kalian, itu bercampur dengan makhluk hidup ataupun dengan zat-zat dan cairan yang dapat merusak lingkungan itu. Bapak kasih contohnya seperti sungai. Ada yang berpengalaman di sungai sini, ayo. Siapa ya? Dari tangan, yang berpengalaman di sungai lah. Oke, beberapa orang ya udah pasti lah ya kan. Di sini tuh ada sungai kan? Di sini ada sungai kan? Nah, jadi Bapak ambil contoh sungai. Kalian lihat nggak? Sungai itu airnya warna apa? Kuning kan? Ya. Kuning. Nah, sebenarnya sungai itu airnya putih, bening. Nah, kenapa bisa jadi kuning? Ayo tahu? Kenapa bisa jadi kuning? Karena kotor, ya benar. Nah, itulah namanya pencemaran lingkungan. Lingkungannya tercemar oleh kotoran, ya kan? Nah, kotoran apa saja? Contohnya sampah, ya kan? Banyak sampah kan? Di sini banyak sampah kan? Sampah, kemudian ada limbah pabrik. Kalau pabrik ada buang sampah kan ke sungai, ya kan? Kemudian ada yang diambil juga, ya kan? Ada kan? Pasti ada dong, ada kan? Nah, itulah yang membuat air tadi jadi kotor. Nah, kalau airnya sudah kotor, timbul banyak penyakit. Iya. Kalau mandi sungai kalian nanti gatal-gatal badannya. Nah, itu karena airnya kotor, ya kan? Nah, kemudian apalagi contohnya seperti hutan. Kita ambil contoh hutan lagi ya. Hutannya kayak gini nih, hutan sawit-sawit belakangnya. Kalau ditebang, ya kan? Ini udara yang kita hirup nggak segar lagi. Nah, coba kalau kalian pernah ngerasain kalau pagi-pagi kalian berangkat sekolah jam berapa? Jam 7, jam 6. Bangun pagi aja lah, bukan berangkat sekolah, bangun pagi. Oke, jam 5 ya, jam 5 kan. Jam 5 itu masih subuh kan? Masih gelap lah di luar ya kan. Nah, coba sesekali kalau kalian merasakan udara segar, ya kan? Nah, kalian keluar rumah, pagi-pagi tuh bangun tidur keluar rumah, kalian coba tarik nafas panjang-panjang. Kan berbuatan. Pasti rasanya segar daripada sekarang. Bener nggak?
Kalau sekarang kan udah lain nih. Kalau nggak percaya nanti pulang atau besok pagi kalian sebelum berangkat sekolah, coba kalian nanti keluar rumah dulu sebelum mandi sarapan ya kan. Keluar rumah, ikuti yang kayak gua bilang tadi. Coba kalian hirup udara tadi, udara segar. Pasti rasanya lebih enak daripada kalian hirup udara sekarang. Kalau sekarang, contoh di kelas nih, berkumpringan, ya kan? Ada yang kentut, betul? Betul? Betul kan? Hah? Ada bau sampah, bau asap, ya kan? Betul kan? Nah, itu namanya udah tercemar karena udara. Dan pencemaran lingkungan tadi bukan hanya di air. Kalau di air tadi contohnya di sungai, ya kan? Kalau di udara, ya ini yang kita hirup udara. Nah, kalau sudah tercemar lingkungan tadi, ya kan, itu pastinya membawa penyakit. Nah, begitu. Kalau udah sakit, ya gimana kan? Gak enak kan jadinya mau belajar payah. Kalau udah sakit, ya kan, apalagi sekarang musim penyakit kan. Anak-anak semua sehat semua nggak? Ada yang sakit nggak hari ini? Atau yang sakit? Ada, Kak. Ada yang sakit? Iya. Coba angkat tangan yang sakit siapa? Sakit apa kakak? Sakit kuping. Oh. Ya, sekarang ini musim penyakit jadi. Ya, kamu ya. Jadi sekarang ini musim penyakit, kalian harus jaga kesehatan kalian, ya. Makan makanan yang bergizi, ya. Jangan sering minum ya. Jangan sembarangan, misalkan bawa botol dari rumah biar sehat, oke? Ya. Nah, Bapak di sini ada contoh. Ada contoh dari gambar yang Bapak sebutkan tadi. Seperti ini. Seperti ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pertama nih, gambar yang pertama nih. Polusi. Ya, polusi udara karena asap pabrik. Pabrik ya kan? Nah, asap pabrik. Kalau di sini ada pabrik, ada kan? Nah, kalau sudah tercemar udara dengan asap tadi, kita pun menghirup udara, jadi nggak enak ya kan? Sesak di dada. Karena udaranya udah bercampur dengan asap, ya kan? Kemudian yang kedua ini gimana nih? Di sungai banyaknya sampah, ya kan? Nah, udah kayak gini, udah seperti ini penyakitnya udah ribuan penyakit. Ikan juga bisa mati, sampahnya banyak di sini. Penyakitnya udah banyak berkumpul di sini, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir nih, gambar apa nih? Ya, kalau ditebang di hutan kan? Nah, kalau udah kayak gini, udah pokoknya ditebang, ya kan? Udaranya jangan salah loh, kalau hutan itu ya kan? Hutan itu membantu kita, ya kan? Untuk tidak terjadinya pemanasan global. Maksudnya pemanasan global itu cuaca panas matahari. Kalau hutan itu banyak ditebang, ya, kalau hutan itu banyak ditebang, udara itu jadi panas. Kita keringatan aja. Kenapa? Karena hutan itu bisa menyerap cahaya matahari. Jadi kalau semakin banyak hutannya, cahaya matahari semakin sedikit, jadi kita lebih nggak kepanasan. Contohnya kayak siapa yang pernah ke Brastagi? Ayo, udah pernah Brastagi atau apa lah? Nah, di sana dingin nggak? Dingin kan? Beda sama di sini kan? Nah, kalau di sana karena daerah pegunungan yang pertama, kedua di sana hutannya masih banyak, nggak seperti di sini. Kayak di sini itu udah ada rumah, kan di depan sana ada rumah, jadi hutannya itu udah berkurang. Kalau hutannya berkurang, nggak ada lagi yang menyerap sinar matahari, jadinya kita gampang kepanasan, gitu, ya kan? Nah, coba dibandingkan sama yang gambar ini dulu. Nah, kayak gini. Ini sungainya, sungai tadi bersih kan? Kalau bersih gini kan kalian jadi mau mandinya, atau yang kotor, kalian mau mandi di sungai yang kotor? Mau kan? Banyak penyakitnya kan? Nah, di sini ini sungainya bersih. Nah, bersih. Ikan itu nampak berenang kan? Mancing bisa. Di sini lah enak kalau mau berenang. Nah, ini tadilah kalau sungainya bersih, kalau sudah tercemar, jangan seperti ini, ya kan? Ya kan? Nah, sama kayak gini juga. Nah, kalau di pabriknya udah nggak ada asap-asapnya lagi, kan? Ada asapnya, jadi lebih sehat. Asap itu asap kendaraan, juga bisa penyebab kita batuk-batuk, ya kan? Makanya udara bersih itu kita hampir setiap hari tercemar udara kita. Penyebabnya apa? Kalau dari udara, penyebabnya dari asap kendaraan.
kendaraan, kereta ya kan, apalagi kereta yang balap itu, tau kan pernah lihat nggak? Yang balap itu, yang efektif itu asapnya banyak itu asap itulah yang buat udara kita tercemar. Nah, kapan udara bersih itu bisa kita dapatkan? Ketika pagi. Kalau pagi udaranya masih sehat dan kalian menghirupnya juga lebih segar. Coba bandingkanlah, kalian menghirup nafas kalian nafas udara itu dekat dengan asap kereta sama kalau pagi. Coba bandingkan nanti. Besok pagi sebelum berangkat kalian coba praktekkan kayak bapak bilang. Ya, keluar rumah, tarik nafas panjang-panjang, keluarkan. Pasti lebih segar daripada sekarang. Besok bandingkan, oke? Bisa? Setuju? Oke. Nah, di sini Bapak ada video ya untuk penguatan materi kalian seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, nah jadi nanti Bapak ada pertanyaan. Kalian amati dulu videonya, kalian tonton videonya, ya kan? Tonton videonya. Nanti Bapak mau nanya. Oke, harus bisa menjawab. Oke? Setuju? Oke. Buat tuntutan videonya ya. Pencemaran lingkungan. Nah, kelihatan semua? Kelly, Ija, dan Cita di kota yang berbeda. Silakan ya. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah tingkat nasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk, kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memerantap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernapas, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Pohon dapat menyerapkan karbon dioksida di udara, sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin
diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan asap. Nah, ceritanya masih berlanjut nih. Setelah Kelly, Ijar, dan Cita melakukan penyelidikan dan membuat laporan tadi, mereka jadi sadar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar mereka. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mereka merasa cemas dan ingin hidup di lingkungan yang bersih. Untungnya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk jadi ilmuwan, teknisi, dan aktivis yang terus berusaha untuk mewujudkan bumi yang bersih dan indah. Nah, mudah-mudahan kamu juga terinspirasi ya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur kalau kamu masih bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Misalkan kamu tinggal di daerah pertanian, apa kira-kira zat yang dapat menyebabkan pencemaran? A. Logam berat. B. Asap kendaraan. C. Sisa pestisida. D. Sampah plastik. Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ini ada pertanyaan nih ya, kita sama-sama jawab ya. Misalkan kamu tinggal di daerah pertanian, apa kira-kira zat yang dapat menyebabkan pencemaran? Nah, kalau logam berat yang A, ya kan, itu untuk di daerah pertambangan. Ya. Kemudian kalau asap kendaraan itu untuk di umum di jalan raya, ya kan? Nah, kalau sampah plastik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Nah, kalau untuk di lingkungan pertanian, jadi jawabannya mana? C. Itu sisa pestisida. Tahu nggak apa itu pestisida? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, pestisida itu sama dengan pupuk untuk padi. Siapa yang orang tuanya di sini berladang? Nah, itu kalau sebelum berladang itu ada yang namanya menyebutkan pestisida. Pestisida itu sebenarnya ada yang untuk pupuk, ada juga untuk racun supaya padinya tadi itu nggak dimakan sama belalang sama yang lain-lain. Nah, itulah tadi. Cuman sisa pestisidanya itu juga harus dibuang, dibersihkan, jangan asal sembarangan buang. Alhasil nanti kalau sembarangan buang, tanaman yang lain atau tanah-tanah yang terkena sisa dari pestisidanya jadi jelek tanahnya, nggak subur lagi. Gitu. Paham? Paham? Coba baru tanya, siapa nama 3 orang tadi dari video? Ayo, siapa namanya? Coba. Ada 3 orang tadi. 3 anak-anak, siapa namanya? Siapa? Ijar. Oke, Ijar betul. Kelly dan Cita. Ijar, Kelly dan Cita, 3 orang. Mereka tiga-tiganya mengamati lingkungan untuk mencari pencemaran lingkungan tadi. Si Kelly itu mengamati apa? Lingkungan apa? Ayo. Pencemaran air, ya kan? Sungai. Contohnya, ya kan? Itu sungainya kotor tadi kan? Udah lihat kan? Sungainya kotor, airnya hitam. Itu udah banyak penyakitnya. Itulah namanya tercemar, ya kan? Tercemar itu artinya lingkungannya kotor. Lingkungannya nggak sehat, banyak penyakitnya gitu. Nah, kemudian tadi ada yang kedua, udara. Pencemaran itu udara. Itu tadi itulah dari jenis pencemaran lingkungan ada 3. Pencemaran udara, air, dan tanah. Yang tadi air udah contohnya sungai kan. Nah, yang kedua itu udara. Udara contohnya apa? Kayak asap rokok, ya kan? Asap kendaraan, ya asap kereta betul. Kemudian asap bakar sampah, gitu. Kemudian asap pabrik juga sama, yang berbentuk asap. Ini kan udara kita ini yang kita hidup biasanya. Kalau udara kita tercemar, ya kita jadinya sakit, gitu, ya kan? Kemudian ada yang terakhir tadi pencemaran tanah, ya kan? Tanah. Nah, tanah tadi tercemar, itu tanahnya nggak subur, ya. Jadi kalau kita mau nanam bunga, nanam pohon, nggak akan tumbuh. Kenapa? Tanahnya nggak subur. Gitu. Paham kan? Udah paham belum anak bapak semuanya? Paham. Oke. Nah, di sini bapak ada tugas untuk kalian, ya. Tugas kalian semua berapa totalnya? 14 ya? 16 2 orang yang nggak datang, berarti 14 ya? 14. Di sini ada 1 orang 1, 13. Gak apa-apa lah. Ada 16 orang, Pak. Ya 16 orang kalau datang semua kan.
Oh, semua 18. Berarti ini 16. Berarti ini ada 3 orang yang nggak dapat ini. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Nah, coba kalian amati. Ini gambar apa nih? Sungai. Sungainya bersih apa kotor? Bersih. Ini sampah. Oh, kotor. Nggak nampak? Nampak? Kelihatan? Nah, ini semuanya kotor, ya kan? Di sini udah ada permasalahannya, yaitu karena rusaknya ekosistem karena sampah tadi. Nah, di sini udah ada juga penyebabnya, permasalahannya kan. Nah, Bapak di sini minta ini tugas kalian nanti di bawah ini gambar apa? Pabrik kan? Pabrik. Nah, kalian buat permasalahannya seperti yang gambar ini. Pencemaran air yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Kalian nanti tinggal ganti aja. Pencemaran udara yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sini isinya. Di bagian permasalahan, ya. Nah, penyebabnya ya kalian buat lah. Kalau asap gini, penyebabnya tadi kayak udah Bapak bilang, asap kereta, ya kan? Asap rokok, asap api bakaran sampah, kemudian asap pabrik, itu ya. Buat di bawahnya sini ya penyebabnya ya. Oke, kemudian ini ya, contoh seperti ini bakar sampah, ya kan? Nah, sama kalian buat juga. Udah paham? Paham, bisa ya? Saya ini bawa bagian satu-satu. Nih, bagian satu. Kerjakan ya, ambil alat tulisnya, ambil pulpennya. Ya, di situ ada kolom namanya, buat namanya ya. Buat namanya sama kelasnya. Ini ada kamu, kakak. Oke, kalian nggak apa-apa ya. Kalian nyimak aja ya. Oke, udah paham kalian pekerjaannya? Kalau nggak paham tanya Bapak ya. Kalau nggak paham tanya Bapak. Udah? Ayo coba tertib ya, tertib ya, tertib ya. Ayo, tertib, jangan ribut. Bapak tunggu. Bapak kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Kalau nggak siap harus dikumpulkan nanti, oke? Kalau dia masih kurang paham, coba tanya temannya yang lebih paham. Atau nggak tahu juga, tanya Bapak. Ya? Oke? Di situ kalian, anak-anak, dengarkan Bapak semuanya. Di situ kalian tulis permasalahannya, ya. Contohnya kenapa orang membakar sampah, ya kan? Seperti ada yang pada gambarnya, orang membakar sampah, asapnya. Jadi penyebabnya apa? Asapnya terbang kemana-mana, membuat sesak nafas, payah bernapas, sulit bernapas, ya. Oke? Ayo silakan, teman-teman. Anak semua sudah bisa dikumpulkan? Ini Bapak tutup ya, meja ini. Ayo kumpulkan. Tunggu, Bapak datang dulu, jangan pusing. Ayo. Oke. Sampai di sini, jangan duduk. Ini, ayo kumpul di sini. Nah, lagi. Kakak. Oke. Bapak lihat sini anak-anak Bapak semuanya sudah berpaham ini, ya kan? Dari pencemaran lingkungan tadi itu paham. Jadi, nah, di sini Bapak ada sedikit penguatan, ya. Oke. Nah, di sini Bapak ada penguatan tentang pencemaran lingkungan tadi. Bapak mau minta salah satu orang yang membacanya. Oke? Bapak minta dulu Anggi. Ayo. Anggi baca kuat ya, biar teman dengar ya, tentang pencemaran lingkungan. Ayo, Anggi, untuk Anggi berdiri dulu, biar teman-teman yang lain dengar ya. Kalian semua dengarkan Anggi baca ya. Oke? Ayo, mulai tentang pencemaran lingkungan. Buat suaranya Anggi. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup
dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan tatanan dan melampaui baku mutu yang pada akhirnya membahayakan kesehatan makhluk hidup dan merusak keseimbangan ekosistem. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kegiatan manusia seperti industri, pertanian, dan pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pencemaran yang sering kita alami antara yaitu 1. Pencemaran udara. Fenomena pencemaran udara terjadi ketika zat polutan dan penyebab pencemaran berupa gas bercampur dengan udara yang kita hirup. Jenis pencemaran lingkungan ini paling mudah ditemukan karena sifatnya spesial dan berubah. Oke. Oke, terima kasih Anggi. Tepuk tangan dulu Anggi. Jadi anak-anak semuanya, itulah tadi materi Bapak tentang pencemaran lingkungan. Ada berapa pencemaran lingkungan? 3 jenis. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran tanah. Oke, ya tanah. Yang ketiga, pencemaran air. Oke, pintar. Ada pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, Bapak ingatkan untuk kita semua ya, untuk Bapak semuanya yang pintar-pintar, yang cerdas, yang baik, ganteng, ya, yang cantik-cantik ini, ya, untuk kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena lingkungan kita kalau udah bersih, kita juga jadi nyaman, ya kan? Kayak lingkungan rumah kalian lah. Kalau rumah kalian banyak sampah, nyaman nggak kalian? Nyaman kan? Bau sampah, banyak nyamuk, ya kan? Nah, makanya itu kita menjaga lingkungan sekitar kita. Bukan hanya di rumah, di sekolah juga. Karena sekolah ini adalah rumah kedua kalian, ya. Sama-sama jaga kalau ada sampah pulang sekolah, dibersihkan sampahnya, disapu kelasnya, ya. Supaya manfaat dari menjaga lingkungan itu banyak sebenarnya untuk kita. Ya, tanpa kalian rasakan, udara yang bersih itu juga termasuk manfaat dari lingkungan yang sehat. Oke, udah paham Bapak semuanya? Paham? Oke. Dan itu sajalah materi Bapak pada hari ini. Itu saja materi Bapak hari ini. Bapak harap kalian bisa menerapkan apa yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak terapkan kepada kalian. Oke? Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa lagi ya supaya pembelajaran tadi menjadi berkah dan kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita di sekitar tempat tinggal kita dan juga di sekitar sekolah. Oke? Paham? Paham? Mana suaranya ini? Paham? Oke, untuk ketua kelas, ayo pimpin doanya. Sebelum kita pulang, ayo. Pulang Pak sekarang? Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut firman Tuhan. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Sampai yang tadi akhir materi kita, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua, ya. Oke, jangan pernah lupa pesan apa tadi, sukses terus untuk kalian. Kita tutup ya, cuma hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, dan campailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Oke, paham? Oke, nah. Bapak tutup, sekian dari Bapak. Kurang lebih kalau ada yang salah kata, Bapak minta maaf sama kalian ya. Oke, Bapak harap kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, sekian, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.